Shalom umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini Selasa 28 September, Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Ketika waktunya sudah dekat di mana Tuhan kita Yesus Kristus menyelesaikan sengsaranya yang memberi hidup dan naik ke surga, Yesus memutuskan pergi ke Yerusalem. Karena itu perlu bahwa anak domba yang benar itu harus dipersembahkan di sana, di mana anak domba yang khas dikorbankan. Tetapi dikatakan bahwa Yesus dengan teguh mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dia tidak pergi ke sana sini, melintasi desa, melintasi kota, tapi dia berjalan lurus menuju Yerusalem. Yesus yang adalah seorang manusia dan juga Tuhan, meramalkan saat penyalibannya. Dan Yesus pergi secara sukarela untuk disalibkan. Pergi dengan wajah yang teguh, yaitu dengan pikiran yang teguh dan tidak gentar, ke tempat di mana dia akan disalibkan. Lalu Yesus mengutus utusannya untuk menyediakan tempat baginya dan teman-temannya. Yesus mengirim utusan melalui dia, dan mereka pergi ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun, orang Samaria tidak menerima dia. Yesus tidak mau diterima oleh mereka yang tidak mau berpaling kepadanya. Karena jika Yesus mau, Yesus bisa saja membuat orang-orang yang tidak saleh menjadi saleh. Tetapi Tuhan memanggil orang-orang yang dia anggap layak, dan siapa yang dia kehendaki, Yesus jadikan menjadi pengikutnya. Tetapi mengapa orang-orang Samaria ini tidak menerima Yesus? Penginjil menyebutkan karena seolah-olah Yesus akan pergi ke Yerusalem. Tetapi jika seorang tahu bahwa mereka tidak menerima dia karena alasan ini, bahwa dia telah memutuskan untuk pergi ke Yerusalem, untuk suatu alasan ditemukan untuk mereka yang tidak menerima Yesus. Tetapi kita harus mengatakan bahwa dalam kata-kata penginjil dan mereka tidak menerimanya, Injil mengatakan itu, tersirat bahwa Yesus tidak pergi ke Samaria, tidak pergi kepada mereka, bukan karena Yesus tidak mampu pergi ke sana, tapi karena Yesus memang tidak ingin pergi ke sana, karena Yesus ingin pergi ke Yerusalem. Orang Samaria melihat bahwa Yesus pergi ke Yerusalem dan tidak menerima dia. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi tidak mau berurusan dengan orang-orang Samaria. Itu adalah perseteruan yang sudah cukup lama. Dan itu dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 9. Tetapi Yesus yang mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, tahu. Yesus tahu bahwa utusan-utusannya akan ditolak, tak akan diterima orang Samaria. Namun Yesus tetap memerintahkan mereka untuk pergi. Karena para saudara sudah menjadi kebiasaan Yesus untuk membuat segala sesuatu untuk membawa kebaikan bagi para muridnya, bahkan dari yang paling buruk sekali. Sekarang Yesus pergi ke Yerusalem saat penderitaannya semakin dekat, agar dengan melihat Yesus yang menderita, para murid kemudian tidak merasa terhina ketika mereka nanti juga harus bertahan dengan sabar ketika orang-orang menganiaya para murid. Yesus menetapkan semacam pendahuluan dari penolakan orang Samaria itu. Itu baik untuk mereka. Karena apa? Karena para murid akan menjadi guru bagi dunia. Para murid akan berjalan ke kota-kota, ke desa-desa, mengkhotbahkan ajaran Injil. Kadang-kadang para murid akan bertemu orang-orang yang tidak mau menerima ajaran suci, tidak membiarkan Yesus tinggal bersama mereka. Karena itu Yesus mengajari para murid bahwa dalam mewartakan ajaran ilahi, mereka harus dipenuhi dengan kesabaran dan kelembutan, tanpa kepahitan dan murka, tanpa permusuhan yang sengit terhadap orang-orang yang telah melakukan kesalahan terhadap mereka. Tetapi para saudara, para murid belum sampai pada tahap ini. Bahkan karena digerakkan dengan kemarahan yang membara,
Mereka ingin menurunkan api dari surga ke atas mereka. Maka dikatakan dalam Injil, ketika murid-muridnya Yakobus dan Yohanes melihat ini, mereka berkata, "Tuhan, maukah Engkau bahwa kami memerintahkan api turun dari surga?" Karena mereka, para murid ini juga tahu bahwa ada kisah ini dalam Perjanjian Lama. Ketika Phineas membunuh para penyembah berhala, itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bilangan 25 ayat 8. Dan bahwa atas doa Elia ketika api turun dari surga, agar luka-luka sang nabi dapat dibalaskan. Orang-orang suci mengetahui dengan baik bahwa kematian yang memisahkan jiwa dari tubuh tak perlu ditakuti. Mereka menjadi merasa takut karena dihukum dengan kematian karena dosa. Jadi orang-orang suci takut karena dosa, bukan karena kematian fisik. Orang yang masih hidup mungkin baik sekali seperti kita, merasakan ketakutan yang sehat akan kematian karena dosa. Dan mereka yang dihukum mati mungkin menerima bahaya bukan dari kematian itu sendiri, tapi dari dosa mereka yang akan bertambah jika mereka hidup. Dia yang tidak takut, dia juga tidak membalas dendam. Tetapi dia yang takut, dia membalas dendam. Pada saat yang sama, para rasul melihat bahwa mereka menyatakan hak mereka untuk mendapatkan kuasa yang sama, yang dianggap layak untuk para nabi. Dan pantaskah mereka mengklaim itu atas perintah mereka untuk menurunkan api dari surga karena mereka adalah anak-anak guntur? Mereka menganggap lebih adil bahwa orang Samaria itu binasa karena tidak mengakui Tuhan, karena tidak menerima Yesus. Tetapi para saudara, Yesus tidak bergerak sama sekali melawan mereka. Tidak tertarik sama sekali. Yesus menunjukkan bahwa kebajikan yang sempurna tidak mempunyai perasaan balas dendam. Juga tidak ada kemarahan. Karena yang ada adalah kepenuhan cinta. Karena kelemahan tidak harus didorong keluar, tetapi harus dibantu. Biarlah amarah jauh dari hidup keagamaan kita. Biarlah yang berjiwa luhur tidak berkeinginan untuk balas dendam. Itulah yang memenuhi hati kita. Oleh karena itu Yesus balik menegur mereka dan juga pasti menegur kita. Tuhan menyalahkan para murid bukan karena mengikuti teladan suci Nabi, tetapi karena ketidaktahuan mereka dalam melakukan pembalasan ketika mereka masih belum berpengalaman. Menyadari bahwa sebenarnya mereka tidak menginginkan perbaikan dari cinta, tetapi yang mereka inginkan ialah balas dendam dari kebencian. Setelah itu, Yesus mengajari mereka apa artinya mengasihi sesama seperti diri sendiri, dan Roh Kudus juga telah dicurahkan ke dalam mereka. Para saudara, Yesus akan dihukum mati meski tidak bersalah. Dan Yesus ditolak masuk Samaria. Betapa sempurnanya penolakan manusia. Tetapi Yesus tidak membalas dendam sama sekali. Betapa sempurnanya kasih-Nya. Tuhan memberkati.